Seorang mandor proyek ruko di wilayah Kepulauan Riau, pemirsa, ini dibunuh oleh bawahannya sendiri atau anak buahnya sendiri lantaran gaji yang dibayarkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kini pelaku masih dalam pengejaran aparat kepolisian setempat. Ya, warga yang melintas di jalan menuju Bengkong Sadai Batam Kepri mendadak ramai di sekitar lokasi proyek pembangunan rumah toko karena seorang mandor proyek tewas seketika setelah dibacok oleh bawahannya sendiri. Mandor proyek pembangunan rumah tersebut sempat cekcok dengan bawahannya karena permasalahan gaji. Ya, saya akan berbincang langsung dengan Kombes Pol Ari Darmanto, Dirkrimum Polda Kepri. Selamat malam, Pak Ari Darmanto. Selamat malam, Mbak Caca. Pak Ari ini bisa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa dijelaskan apakah sudah ada titik terang, Pak, mengenai pencarian terhadap pelaku pembunuhan mandor proyek tersebut, Pak, seperti apa? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, dalam waktu yang tidak lebih 3 jam, kita sudah berhasil mengamankan yang diduga 2 orang terlibat pembunuhan terhadap mandor bangunan tersebut. Kronologisnya itu pada pukul kurang lebih sekitar pukul 18.30 itu sang mandor ini sedang minum kopi di sebuah bedeng dengan beberapa anak buahnya, lalu tiba-tiba diserang oleh satu orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Tanpa ada basa-basi ataupun tanpa ada perbincangan terkait apa masalahnya, langsung dilakukan penyerangan. Sementara korban dalam keadaan membelakangi, kemudian sempat terjadi perlawanan dari pihak korban, kemudian pihak korban berlari ke pasar kurang lebih 50 meter dari lokasi pertama awal korban tersebut diserang. Kita mendapat laporan itu dari Kapolsek dan dari Polresta terkait dengan diduga adanya orang mati di tengah jalan. Jadi sempat kita berpikir itu awalnya adalah seseorang yang ditemukan karena dibunuh oleh pelaku yang belum kita duga siapa pelakunya. Dikarenakan begitu kita tanyakan masyarakat setempat juga begitu kaget karena nggak menyangka kalau yang berlari-lari itu sebelumnya sudah terlibat perkelahian ataupun suatu hal yang akhirnya melukai pihak korban sendiri. Kita mendapatkan informasi kalau pelaku tersebut telah lari ke Tanjung Uma untuk ke tempat yang diduga mungkin rumah tinggalnya atau tempat persembunyiannya. Berangkat dari informasi masyarakat, kita langsung mengamankan 2 orang yang saat itu mengendarai kendaraan roda 2 Suzuki Thunder dan kita hentikan. Kemudian yang bersangkutan mengaku bahwa salah satunya yang melakukan pembunuhan. Dari 2 yang kita amankan, sementara 1 sudah kita tetapkan sebagai tersangka, sementara satunya lagi masih kita minta keterangan sejauh mana keterlibatannya terhadap korban yang meninggal dunia di tempat. Demikian, Mbak. Baik, Pak. Berarti benarkah, Pak, bahwa permasalahan cekcok ini karena permasalahan gaji yang tidak sesuai dengan perjanjian? Iya, gitu. Jadi pada prinsipnya ini kedua belah pihak ini adalah rekan kerja, di mana almarhum adalah mandor sekaligus juga pimpro. Kemudian pelaku ini sudah beberapa bulan gajinya belum dibayarkan dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh korban di sini. Jadi merasa seakan-akan korban itu mengulur-ulur waktu ataupun menjanjikan karena kebutuhan si pelaku ini sangat mendesak. Akhirnya karena tidak sabar, korban akhirnya dibunuh. Baik, Pak. Ancaman hukuman untuk pelaku seperti apa? Ancamannya lebih dari 5 tahun, Mbak, karena kita kenal pasal 338 dan 351. Baik, terima kasih Kombes Pol Ari Darmanto, Sama-sama. Dirkrimum Polda Kepri, dan pemirsa usai jeda berikut. Apa kabar Indonesia Malam kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.